Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dian Ramadan. Saya di sini akan mengerjakan tugas ketiga dari basis data ya. Untuk soal nomor satunya kita disuruh untuk memakai perintah commit, kemudian rollback, checkpoint atau checkpoint, dan juga trigger ya. Untuk nomor 2 nya nanti kita akan mereplika pada dua sistem. Kita masuk ke nomor satunya dulu aja. Oke, kita pada perintah commit dulu ya. Di sini kita pakai database Logos kemarin. Kita bisa langsung klik rutin, kemudian klik rutin. Kita kasih nama transaksi 1, kemudian kita drop parameter. Di sini saya sudah mau copy paste ya, si parameternya supaya cepat saja untuk membersihkan. Oke, yang di sini kita coba tanpa perintah commit dulu ya, dan kita go. Oke, masuk ya. Setelah itu sudah masuk transaksi 1, kita bisa call transaksi 1 atau kita bisa masuk ke execute. Execute, masuk 14 edukasinya, namanya Tom. Kemudian kita akan coba lihat di tabel ini, dan ternyata belum masuk ya, karena tadi kita belum menambahkan perintah commit pada parameternya. Sekarang kita coba tambahkan perintah commit pada parameter. Kita edit, kemudian kita commit. Oke, kemudian kita go. Ini sudah ya. Kita execute di sini. Masuk. Kita coba lihat pada tabel apakah masuk. Oke, masuk ya. Jadi sudah masuk pada tabel ID versi 14 dengan nama Tom. Mungkin perintah commit tadi sudah selesai. Kita lanjut pada perintah rollback. Oke, kita masuk ke perintah kedua, yaitu perintah rollback ya. Masuk ke rutin lagi, kemudian klik rutin, kita kasih nama transaksi dulu. Oke, jangan lupa di drop parameter, kemudian kita kopas saja, kan di sini saya sudah supaya cepat saja. Oke, di sini saya mencoba untuk mengupdate ID pasien tadi 14 yang bernama Top. Kita akan ganti dengan nama Boy. Kemudian kita masukkan perintah rollback sini. Kita lihat apa yang terjadi. Kita coba go. Kita masuk ya, kemudian kita execute. Lalu terlihat kan di ID pasien 14 di sini Boy tidak masuk, masih sama namanya Tom. Karena tadi kita memasukkan perintah rollback dalam parameter ya. Jadi perintah rollback itu ialah perintah untuk menggugurkan perintah utama. Jadi saat kita akan mengupdate atau mengedit data, apabila kita masukkan perintah rollback, maka data itu tidak akan berubah atau tetap sama. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk membuat perintah rollback baru. Kita edit versi 2. Oke, sini kita sudah mempunyai perintah baru. Sini ada perintah insert into. Di sini artinya kita akan menambahkan pasien dengan ID pasien 15 bernama Tia di Bogor, perempuan. Namun kita kasih perintah rollback di sini, dan nantinya si perintah ini tidak akan bertambah atau mengupdate, tidak akan berubah dan tidak akan masuk si value sini. Kemudian kita akan update pasien dengan edit pasien yang tadi 14 bernama Tom, kita akan ganti dengan Boy. Oke. Kemudian kita di sini hapus perintah rollbacknya. Yang ada kita akan pakai perintah commit saja. Kita akan coba apa yang terjadi. kemudian kita execute transaksi 2.
Oke, yang tadi ID pasien 14 bernama Tom sudah terupdate atau terganti menjadi boy. Jadi begitulah fungsi rollback ya, menggugurkan perintah utama. Kita akan lanjut ke perintah ketiga, yaitu checkpoint. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada perintah ketiga, yaitu checkpoint. Dari sini langsung saja klik OK, kemudian kita klik OK, kasih nama transaksi 3 dan drop parameter. Kita akan kopas. Di sini saya akan coba jelaskan. Ini kita ada perintah insert into ya. Berarti di sini kita akan menambahkan pasien dengan ID-nya 15 bernama Tia. Kemudian kita akan masukkan perintah set point atau point 1. Jadi set point ini adalah titik kembali, titik aman atau titik kembali. Kemudian di bawahnya ada sama insert into, atau kita akan menambahkan pasien kembali dengan ID-nya 16 bernama tim. Namun kita akan memakai rollback di sini to set point 1. Jadi nanti si tim ini nggak akan masuk pada tabel dan kembali ke set point pertama, yaitu Tia. Kemudian di bawahnya kita akan masukkan insert into kembali, kita menambahkan pasien dengan ID-nya 17 bernama Tiffany. Di sini kita masukkan perintah commit, jadi langsung masuk nanti. Jadi nanti pada tabel yang masuk pada tabel itu datanya ada ID 15 bernama Tia, kemudian ID 16 bernama tim tidak akan masuk karena kita sudah masukkan perintah rollback dan nanti akan kembali ke set point pertama. Dan juga yang masuk nanti akan ID pasien 17 bernama Tiffany. Kita coba go. Kemudian kita execute transaksi 3 dan ya masuk ya. Di sini ada ID pasien 15 sama 17, yang tadi 16 bernama tim tidak masuk karena kita melakukan perintah rollback dan akan kembali ke set point pertama, itu ya. Jadi begitulah perintah set point. Kemudian kita akan coba lihat pada tabel pasien, dan dia masuk di ID juga Tiffany dengan ID 15 dan 17. Kemudian kita akan masuk ke perintah keempat, yaitu trigger ya. Tapi sebelumnya kita harus menambahkan dulu tabel transaksi obat dan juga obat ya, sesuai pada buku panduan praktikum kita kali ini. Kita tambahkan saja dulu tabel transaksi obat. Kita kolomnya kasih 5 dan kita create. Kita masukkan namanya, tadi ada ID transaksi, kemudian ada ID obat, ID pasien terlebih dahulu, ID pasien, ID obat, ada jumlah dan juga total harga. Sini kita kasih 3 6 dan 12. Kemudian kita di ID transaksi kita beri indeks primary ya. Kita go. Dan save. Sudah masuk ya. Ini kita akan tambahkan lagi tabel dengan nama obat, kolomnya sama 5, create, dan ada ID obat, ada kode obat, ada nama obat, juga harga, dan terakhir stok. Ini tipenya parcar, buat sama kita parcar. Ini kita kasih 6 5 30 10
10 lalu stop. Kemudian pada ID obat kita beri indeksnya primary, kita go dan save. Oke, sudah terupdate ya di sini. Ada obat dan juga transaksi obat. Oke, untuk selanjutnya kita akan memberikan indeks pada ID obat, ID pasien, dan juga ID transaksi. Oke, setelah itu kalau pemberian kita akan masuk pada desainer ya. Nah, kembali dulu ini. Masuk desainer. Ini bekas tabel yang tugas 2 kemarin. Kemudian kita akan coba urutkan sesuai yang di buku panduan. Nah. Oke, kemudian kita kasih relasi antara ID pasien dan juga ID obat. Salah tadi harusnya save dulu ya, lupa, belum di save soalnya. Kita show dulu tabelnya, kemudian kasih obat di sini, obat di sini, kita save dulu, save back. Oke, baru kita kasih relasi, harusnya gitu. Relasinya ada di ID obat dan juga ID pasien. Kemudian sama, oke. Pada tampilan memang tidak terlihat relasinya, tapi kita akan coba ekspor skemanya. Kita lihat apakah ada. Saya juga tidak tahu dari tugas dokumen, mungkin ada yang salah, bisa tolong beritahu soalnya di mana. Akan coba lihat apakah ada hubungan relasi atau garis-garis relasi. Kita lihat di bawah. Ya, jika kita ekspor skema tadi yang saya terlihat di sini sudah ada hubungan relasinya yang baru ya. Jadi transaksi obat tadi, kemudian obat sudah ada bentuk relasinya. Namun saya bingung tadi pada tabel saya tidak ada, tugas 2 juga sama, di sini tidak ada tampilan relasi seperti ini. Mungkin saya, tapi jika kita ekspor skema akan terlihat.
Oke, selanjutnya kita akan memasukkan nama-nama obatnya pada tabel obat. Kita masuk dulu pada tabel obat dan kita klik insert. Kita akan masukkan sesuai panduan yang ada di buku. Versi 1, kodenya A001, nama obatnya amikacin, sirup 2000. Terus masuk dan kita go sama menu insert lagi, kasih dulu dan kita kasih A00, kita kasih nama obatnya amoxicillin 15.000. Stopnya terpakai 20 dan kita go insert kembali. Yang ketiga ada A03, kasih betadine 7.000. Stopnya kita kasih 5, kita go dan kita lihat sudah masuk. Udah masuk ya di tabel obat. Nama obat ada amikacin, amoxicillin, dan juga betadine sesuai pada panduan saja. Oke, kemudian setelah itu kita masuk ke menu trigger, klik new trigger, kasih penjualan reaksi obat, kemudian kita masukkan perintah yang saya dapat dari buku panduan ya. Setelah itu kita go. Oke. Kemudian di sini kita akan coba untuk membeli obat ya. Membeli obat amoxicillin. Kita coba beli 5. Ini stoknya 20. Nanti akan berkurang. Kita masuk ke transaksi obat. Kita masuk insert. Kita masukkan transaksi 1. Ini 14. Ini obatnya 02. Jadi saya tadi sudah mencoba. Kita bisa kemudian kita go. Nampaknya masih sama ya. Terjadi kesalahan. Saya akan coba untuk berada dulu. Oke, setelah saya perbaiki tadi, kita akan coba untuk membeli obatnya. Kita coba beli amikacin ya. Amikacin dengan stok 10. Apakah berkurang nanti? Coba masuk ke transaksi, insert, dan kita ke yang kedua, nomor 10 lagi. Amikacin tadi dengan A01 ya, ada obatnya. Kita beli satunya, harganya 2. Oke, kemudian kita go, masuk ya, dan kita lihat di si tabel obat apakah berkurang. Dan ya, reset amikacin di sini stok 9 berkurang. Kita akan coba beli betadine buat bumper ini apa, supaya yakin apakah berhasil. Kemudian kita kasih misalkan di 3, ini pasien 17. Jadi betadine 3 kita beli jumlah 1, harganya 7.000. Dan kita go, dan ya masuk. Kita coba di lihat tabel apakah berkurang. Oke, berkurang, stoknya jadi 4 yang tadinya 5. Oke, mungkin perintah yang pertama itu ada commit, rollback, dan juga set point, dan juga trigger sudah saya coba dan hasilnya berhasil. Oke, sebelumnya saya mohon maaf dulu saat mengerjakan nomor 2, yaitu mereplikasi 2 sistem. Saya terus mengalami kesulitan saat replace, terus konfigurasi terus sampai saja. Tambah lagi dengan waktu yang sudah mepet, sepertinya tugas nomor 2 belum bisa saya selesaikan.
Namun saya akan terus setelah saya browse dan juga melihat-lihat pada internet bagaimana solusinya, saya belum menemukan jawaban yang pas dan juga solusi yang pas, sehingga masih terjadi kesulitan pada saat mereplace ya. Jadi saya sekali lagi mohon maaf, sepertinya tugas 2 belum saya bisa selesaikan. Jadi saya akan akhiri dulu tugas ketiga dari bersih data kali ini, sampai sini dulu aja. Namun jika sudah memang ada solusi dan juga ketemu jalan terbaik buat replace-nya, mungkin saya akan mengupdate lagi, dan juga dengan deadline waktu yang mungkin masih ada ya, nanti mungkin saya akan mencoba mengupdate si jawaban pada nomor 2 tadi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Di sini juga saya sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.